Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabar semuanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Jaya Tuahums dalam mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan membahas mengenai gerak benda. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya perlu menjelaskan apa saja yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama adalah mengenai gerak, dan yang kedua adalah gerak bersifat relatif, dan ketiga adalah jenis-jenis gerak. Benda bergerak terhadap titik acuan atau benda lain jika jarak atau posisi keduanya berubah. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari posisi awal ke posisi akhir. Nah, sebagai contoh misalnya kendaraan berjalan, apakah mobil, motor, kereta api, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, buah jatuh dari pohon. Dan yang ketiga adalah bola basket yang dilempar kering. Gerak bersifat relatif. Sebagai contoh ketika Ananda menaiki bus atau mobil, ya, pengamat di tepi jalan pasti melihat bahwa Ananda sedang bergerak bersama mobil. Namun Ananda yang sedang berada di mobil akan melihat bahwa pengamat bergerak dengan arah yang berlawanan dengan arah gerak dari Ananda. Jadi sifat relatif gerak bergantung pada titik acuan yang digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada jenis-jenis gerak. Jenis gerak terbagi atas tiga. Yang pertama adalah gerak benda berdasarkan bentuk lintasannya. Yang kedua, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Dan ketiga, gerak benda berdasarkan sifat kecepatan. Nah, di bagian pertama, gerak benda berdasarkan bentuk lintasan terbagi atas tiga. Yang pertama adalah gerak lurus. Contohnya, Ananda bisa lihat bahwa mobil yang bergerak lurus. Kemudian, gerak melingkar. Sebagai contoh, Ananda perhatikan kincir, ya. Kemudian, yang ketiga adalah gerak parabola. Nah, seperti ketika seorang pemain basket ingin melemparkan bolanya ke dalam ring. Untuk jenis yang kedua, gerak benda berdasarkan acuan pengamatan. Ini sudah dijelaskan di bagian awal, terdiri dari gerak semu, dan yang kedua adalah gerak relatif. Saya ulangi bahwa gerak semu ketika Ananda menaiki mobil, Ananda melihat keluar ruang atau keluar jendela seakan-akan bahwa pohon itu bergerak. Namun pada dasarnya bahwa yang bergerak adalah Ananda. Nah, sebaliknya kalau gerak relatif, misalnya Ananda yang di dalam mobil dan ada teman Ananda yang di luar mobil. Ketika titik acuannya berada pada teman Ananda yang di luar mobil, maka dia akan melihat bahwa Ananda akan bergerak bersama mobil. Namun sebaliknya ketika titik acuannya ada di Ananda, artinya di dalam mobil, maka Ananda akan melihat bahwa teman Ananda itu akan bergerak. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, gerak berdasarkan sifat kecepatan terbagi atas dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau disingkat GLB. Dan yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan yang disingkat GLBB. Nah, gerak lurus beraturan ini adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Jadi misalnya ada sebuah mobil yang bergerak di lintasan yang lurus, dia memiliki kecepatan yang tetap. Nah, yang kedua, gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan berubah secara beraturan dan percepatannya tetap. Jadi misalnya ketika Ananda menaiki mobil dan mobil itu bergerak pada lintasan lurus, nah kecepatannya itu bisa diperlambat dan juga bisa dipercepat. Sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.